Sebelumnya kemarin kan kita sudah belajar mengenai pengukuran, kemudian dimensi, kemudian satuan, kemudian notasi ilmiah, kemudian apa penting. Nah, itu mau tanya dulu nih kepada kalian. Kalian ingat nggak pengukuran itu apa? Ada yang bisa menjawab? Jika ada yang mau menjawab, silakan menggunakan tangan dan menyampaikan pendapatnya. Oh ya, silakan. Proses membandingkan suatu besaran fisika dengan apa yang digunakan sebagai acuan. Dari teman-teman, dari anak-anak ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Benar sekali ya, anak-anak, bahwa pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan baku untuk mendapatkan nilainya secara kuantitatif. Nah, ibu mau bertanya lagi nih, apa saja macam alat ukur itu? Ada yang ingin menjawab? Macam alat ukur, ada yang tahu? Macam alat ukur itu ada apa aja? Alat ukur untuk apa? Alat ukur untuk apa? Alat ukur untuk apa? Apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ya, boleh. Betul, alat jarak, alat ukur jarak, suhu, massa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Anak-anak? Boleh? Buat arus listrik. Ya, buat arus listrik bisa. Terus ada lagi? Ada lagi? Masih ada satu. Tadi yang belum disebutkan? Ada dua? Tadi yang masa berapa? Betul. Ada lagi? Satu lagi ada alat ukur panjang. Nah, ini ada alat ukur panjang, massa, volume, suhu, waktu, arah. Tadi ketambahan alat ukur arus listrik. Nah, kalau massa kan biasanya menggunakan timbangan, terus ada ini neraca lengan, kemudian ada neraca tiga lengan kayak gitu. Kemudian untuk suhu kan ada termometer, kemudian ini untuk yang waktu COVID itu kan menggunakan ini kan. Kalian ingat? Saatnya jam pelajaran ke-6. Kemudian untuk alat ukur waktu ada apa? Stopwatch atau jam. Kemudian kalau alat ukur arah ada apa? Kompas, betul sekali. Nah, selanjutnya ini sebutkan apa saja alat ukur panjang. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ya, ada penggaris, terus ada apa lagi? Meteran, betul. Ada apa lagi? Jangka sorong, betul. Ada apa lagi? Mikrometer skop. Ada lagi? Apa? Bisa sama dengan penggarisnya. Ada apa lagi? Meter. Ibu tambahkan ada satu lagi ya. Apa itu meteran kuasa? Nah, yang terakhir pertanyaan keempat. Berapa nilai skala terkecil atau NSD dari alat ukur panjang yang sudah disebutkan tadi? Kan biasanya ada 3, penggaris atau bisa, kemudian jangka sorong sama mikrometer skop. Siapa yang bisa menjawab? Silakan untuk mengangkat tangan. Ya, boleh. 0,01 mm. Itu apa? Yang 0,01 ya, terus ada lagi? Jangan salah. Sorong 0,1 mm. 0,1 mm. Terus Besar 0,5 mm. 1 mm. 0,1 mm. Kita cek ya, apakah benar jawaban teman kalian? Kita lihat bersama-sama. Nah, bahwa NSD dari Mister adalah 0,1 cm. Benar ya tadi. Kemudian kalau jangka sorong ada 0,01 cm atau 0,1 mm. Kemudian untuk mikrometer skop sendiri yaitu 0,001 cm. Berarti kelas ini masih ingat materi kemarin ya. Tepuk tangan buat kalian. Nah, pasti kan kalian bertanya-tanya apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu kalian atau peserta didik itu dapat melakukan pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Dan yang ketiga tujuannya yaitu kalian dapat mengajar konsep pengukuran berulang dengan kegiatan nyata yang mengumpulkan keterangan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, mari kita lakukan
Ditutup ya. Bagi yang kesusahan bisa. Mel. Ya, ya, Bisa tidak? ya namanya. Tonton dulu. Iya. Emailnya bebas ditulis email kalian ya. Udah selesai anak-anak? Ya. Oke, karena udah pada selesai, kita langsung masuk saja ke materi kita hari ini. Tadi materi kita hari ini apa? Nilai ketidakpastian dan pengukuran berulang. Nah, ibu mau bertanya nih sama kalian. Kalian pernah mengukur tinggi badan belum? Nah, pada saat kalian mengukur tinggi badan itu di tempat satu dan di tempat yang lainnya hasilnya sama apa berbeda? Ya. Nah, kenapa hasilnya bisa berbeda, anak-anak? Kira-kira kenapa? Alasannya apa? Kalian alasannya apa kenapa itu pengukuran? Kesalahan aja. Oh, langsung dia langsung menebak kesalahan aja. Maksudnya, betul sih. Kalau alasan lainnya kira-kira apa? Alasan lainnya? Apa? Alasan dari kenapa pengukuran di tempat satu dan tempat yang lainnya itu selalu berbeda. Kenapa? Ketelitian alatnya berbeda, betul sekali. Ada yang ingin menjawab lagi atau menambahkan? Dicok. Ada? Mungkin dari yang diukur tidak konsisten. Misalnya pas di tempat satu dia agak miring ke kanan, atau yang di tempat yang kedua dia miring ke kiri. Itu kan juga berpengaruh kepada hasilnya nanti. Kemudian juga ini yang mengukur juga berpengaruh, di mana yang mengukur itu lebih rendah atau lebih pendek daripada yang diukur. Nah, ibu mau tanya lagi nih kepada kalian. Menurut kalian, apakah satu kali pengukuran itu sudah cukup akurat? Belum. Benar sekali ya, belum tentu akurat. Nah, kemudian bagaimana cara kita tahu apakah hasil pengukuran kita itu sudah akurat? Gimana ya caranya? Yang melakukan pengukuran. Benar sekali. Nah, tadi kan kita tahu bahwa hasil pengukuran itu bisa berbeda-beda. Sekarang bagaimana cara kita memperoleh hasil yang paling teliti dan mengetahui seberapa besar ketidakpastian? Itu nanti akan kita selesaikan dengan praktikum pengukuran berulang dengan menggunakan jangka sorong. Ini anak-anak. Nah, fokus kita kali ini itu bagaimana cara melakukan pengukuran berulang dan menentukan nilai ketidakpastian sehingga hasil pengukurannya nanti lebih akurat. Sekarang ibu akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Nah, setiap kelompoknya nanti terdiri dari 6 siswa. Untuk pembagiannya nanti bisa berhitung aja ya. Nanti yang dapat nomor 1 mengelompok menjadi kelompok 1, kemudian yang dapat nomor 2 mengelompok menjadi kelompok 2, dan seterusnya. Untuk berhitungnya bisa dari sebelah kanan ibu. Begitu bisa dimulai. Nah, udah semua udah bagian angkanya kan 1 sampai 6. Kalian bisa berkelompok sesuai kelompok kalian ya. Kelompok 1 bisa di sebelah sini, kemudian kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 di belakangnya, kelompok 5 paling ujung sebelah depan, dan yang terakhir di pojok sana ada kelompok 6. Silakan anak-anak bisa berangkat sendiri ya. Nanti lihat kalau ke situ. Masih
Nomor 1 sebelah depan sana. Balik sana. Kamu berapa? 6 sih. Yo, apa itu? Anak ya? Ayo nomor 1 udah dapat LKPD semua ya, AKS. Ayo silakan untuk kelompok masing-masing. Nah, nanti kita praktikum menggunakan jadwal sekarang, sedangkan yang berikutnya adalah 3 jenis, yaitu ini ada kubus aksi, yang ringan ini namanya bio, kemudian yang warna kuning namanya itu kuningan, kemudian yang besi agak, yang warnanya agak coklat ini nanti besi namanya. Yang besi berat yang warna kuning nanti ringan. Nah di sini udah diibu garis ya, ada garisnya nanti yang diukur yang ada garisnya. Sebelum ibu jelaskan mengenai LKS, bagi perwakilan kelompok bisa mengambil alatnya. Ayo ke sini. Nah teman-teman sisa berikan LKS-nya ya atau belajar beasiswanya. Nah di sini ada identitas LKS-nya bisa dibaca. Kemudian nanti kalian jangan lupa untuk mengingat kelompok berapa sama nama anggotanya. Lalu tujuannya bisa kalian baca sendiri. Yang ada bahannya ada tadi jangka seorang, kemudian ada benda yang diukur dan apa semua ya, bentuknya sama barang itu. Kemudian ada lembar pengamatan dan alat tulis, dan ada kalau pengamatan tingkat kebutuhan. Berarti nanti kalian boleh menggunakan kalkulator HP ya kalau nggak bawa kalkulator yang kemudian cara bacanya ini ada tabel, kan ada tulisan nama praktikan. Nah nanti diisi nama kalian masing-masing, kan ada 6. Nanti kalian satu orang melakukan satu praktikum pengukuran menggunakan jangka seorang. Kemudian hasilnya ditulis dalam yang kolom tengah atau kolom X, kemudian nanti dikuadratik. Udah mungkin penjelasan dari ibu cukup ini, nanti jika kalian bingung bisa langsung ditanyakan kepada dia. Untuk diskusi silahkan kalian berdiskusi. Nah nanti setiap kalian masing-masing harus menghitung sama mengukur, biar tahu cara mengukur. Ini coba sini dikit. Kemudian baru, nah baru dibaca angkanya, dibaca. Bukan. Enggak bukan kok bisa kan harus di kalian S itu lupa berarti apa? Ini kan 1, berapa ini? 1,1
berapa jam selima? Kalau nggak bisa absen. Iya, iya. Kak, itu sama dari bapak lain ada yang ditanyakan Kak terkait pidato dari bapak satu. Kalau tiga ada yang ditanyakan bapak satu bisa untuk presentasi. Sekian dari nomor 1. Dari yang masuk ke bapak satu terima. Selanjutnya bapak dua bisa maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2 teman-teman. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan.
wabarakatuh.